Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huliani, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 240804054 semester 3, mata kuliah Rancangan Pembelajaran SD Dosen Pengampu oleh Bapak Ahmad Dedi Marzuki, MPD. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyajikan video bahan ajar dengan materi sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan ini dimulai dari mulut hingga menjadi fases yang dikeluarkan melalui anus. Fungsi sistem pencernaan. Di sini yang pertama, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Fungsi yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Organ pencernaan. Di sini yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Di sini ada gigi. Gigi fungsinya menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Yang kedua lidah. Lidah fungsinya mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Organ yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian, kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Organ yang keempat yaitu usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Organ yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Yang terakhir yaitu ada rektrum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektrum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Media pembelajaran yang digunakan pada materi ini adalah alat peraga. Alat peraga merupakan media pembelajaran berupa benda nyata atau tiruan yang digunakan untuk memperjelas materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Alat peraga membantu menyajikan konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret melalui tampilan visual. Media alat peraga dipilih karena materi sistem pencernaan manusia berkaitan dengan organ dalam tubuh yang tidak dapat diamati secara langsung oleh peserta didik. Dengan menggunakan alat peraga, peserta didik dapat melihat bentuk, letak, dan urutan organ pencernaan secara jelas, sehingga memudahkan pemahaman terhadap fungsi masing-masing organ dan proses pencernaan makanan secara berurutan. Selanjutnya metode. Metode yang cocok untuk materi ini adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu adalah metode pembelajaran di mana guru memperagakan secara langsung suatu proses, cara kerja, atau kejadian tertentu di depan peserta didik. Jadi, pada pembelajaran sistem pencernaan ini, metode demonstrasi digunakan dengan cara guru memperagakan proses pencernaan makanan menggunakan alat peraga, mulai dari mulut hingga anus. Metode ini dipilih karena membantu peserta didik melihat dan memahami proses pencernaan secara nyata dan berurutan, sehingga materi yang sulit dibayangkan menjadi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Mari perhatikan alat peraga ini. Jadi, proses pencernaan makanan itu dimulai dari mulut.
Nah, mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut ini makanan akan dihancurkan oleh gigi secara mekanik dan dibantu oleh kelenjar lidah secara kimiawi. Lalu setelah itu makanan menuju ke tenggorokan. Nah, kerongkongan ini membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Lalu setelah itu makanan menuju ke lambung. Nah, lambung akan menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berubah menjadi bubur. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Setelah itu makanan menuju lambung. Nah, lambung akan menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah itu makanan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan dan akan mengubahnya menjadi energi. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan menjadi kotoran atau fases. Nah, terakhir di sini ada anus. Fases akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya, model pembelajaran yang cocok untuk materi ini adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Alasannya, karena model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Setelah guru melakukan demonstrasi, peserta didik diberikan tugas proyek untuk membuat alat peraga sederhana sistem pencernaan manusia. Melalui kegiatan proyek ini, peserta didik belajar melalui pengalaman langsung, melatih kreativitas, meningkatkan kerjasama, serta membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi kesimpulannya bahwa pembelajaran materi sistem pencernaan manusia akan lebih efektif apabila menggunakan media alat peraga, metode demonstrasi, dan model pembelajaran Project Based Learning. Media alat peraga membantu peserta didik memahami organ dan proses pencernaan secara konkret. Sedangkan metode demonstrasi memudahkan peserta didik dalam mengamati urutan proses pencernaan secara langsung. Sedangkan model PJBL mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui kegiatan membuat alat peraga sederhana. Kombinasi media, metode, dan model pembelajaran tersebut menjadikan pembelajaran lebih bermakna, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik di sekolah dasar. Jadi, guru disarankan untuk memilih media dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Pada materi sistem pencernaan manusia, penggunaan alat peraga sebaiknya terus dikembangkan dengan melibatkan peserta didik dalam pembuatannya, agar pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Selain itu, guru perlu memberikan bimbingan yang jelas selama proses demonstrasi dan pengerjaan proyek agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Demikian video bahan ajar ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk pembelajaran di sekolah dasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.